Pertama, ini saran dari Imam Ahmad, saat belajar dimohon menjauhi banyak canda. Tidak terlalu banyak guyon. Mengapa begitu? Ya karena Imam Ahmad ini bidangnya sunnah. Kata Imam Ahmad, meriwayatkan sunnah, belajar tentang sunnah itu bagian dari ibadah. Dan kalau kita ibadah kan ya kalau bisa tidak sering-sering bercanda. Ya sedikit-sedikit mungkin menghilangkan kejenuhan sebentar, tidak apa-apa bercanda. Tapi kalau terlalu banyak candanya nanti aura ilmunya hilang. Cahaya keilmuannya bisa jauh. Jadi cari ilmu ayo, memperdalam ayo. Mungkin sedikit-sedikit ada guyonnya, ada candanya, tapi jangan fokus ke situ saja. Karena kita ini mencari ilmu. Belajar. Ya mungkin kalau bahasa hari ini ya ini belajar bukan stand up. Kalau stand up ya memang isinya full canda, tapi kalau belajar ya enggak. Nah, ini nasihat dari Imam Ahmad, biar cahayanya ilmunya tidak hilang. Kan ada beberapa riwayat itu yang menyatakan orang yang banyak tertawa bisa keras hatinya. Jadi tertawa boleh, sebentar bersenda gurau boleh, biar tidak keras hatinya. Terlalu banyak tertawa juga mengeraskan hati. Jadi yang biasa saja, normal saja. Nah, yang pertama itu, jadi kebiasaannya Imam Ahmad. Jadi kalau teman-teman belajar nyantri ke Imam Ahmad, yo jangan menunggu beliau akan banyak bercanda. Nanti kalian mengeluh, wah iki serius tenan, ini ndak ada dagelannya sama sekali. Karena bagi beliau ini ibadah. Kurang sopan kalau ibadah banyak bercandanya. Ini Imam Ahmad. Terus beliau punya kebiasaan hanya menyampaikan hadis kalau ada orang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya beliau diam, tidak menyampaikan apapun. Nah, ini kebiasaan ilmiah. Jadi beliau tidak mengobrol hadis, tidak mengobrol ilmu, apalagi pamer. Kalau ada orang tanya, dijawab. Hadisnya ini, referensinya ini. Tapi kalau tidak ada orang tanya, ya sudah beliau. Karena seperti kata-katanya Imam Ghazali di Mishkatul Anwar itu. Ini Imam Ghazali ya, yang kemarin minggu lalu saya sering selip ngomong Imam Ghazali, padahal maksudnya Imam Syafi'i. Kalau ini Imam Ghazali beneran. Jadi kata Imam Ghazali, memberi ilmu pada orang-orang yang tidak butuh, yang mengabaikan ilmu, itu seperti menelantarkan ilmu. Jadi mungkin Imam Ahmad juga punya prinsip seperti itu. Kalau orang yang tidak butuh, saya beritahu, ilmunya mesti sia-sia. Wong dia tidak merasa butuh, tidak merasa ingin mendapatkan. Jadi akhirnya ilmunya terlantar, tidak ada yang ngopeni. Jadi mending kalian butuh apa, saya beri apa. Oke, berarti ngaji malam hari ini semoga yang hadir teman-teman yang memang membutuhkannya. Kalau merasa belum butuh, coba dicarilah sedikit-sedikit bagian dari ngaji ini yang mungkin manfaat untuk teman-teman, biar ilmunya tidak terlantar. Kebiasaan Imam Ahmad yang kedua. Yang ketiga, Imam Ahmad ini kalau menyampaikan sebuah hadis, meskipun beliau hafal, beliau tetap mengambil kitab dan disampaikan dengan cara membaca kitab itu. Untuk menjaga saat beliau menukil biar tidak keliru. Jadi meskipun beliau hafal, beliau tidak pamer hafalannya, tapi lebih fokus kalau memang mungkin ada kitabnya yang tertulis, membuka kitab. Biar tidak salah, biar tidak keliru. Karena ya meskipun orang itu hafal, sekali-sekali juga bisa terpeleset. Tapi jalan lebih aman adalah membaca. Jadi kalau teman-teman juga begitu, kalau memang memungkinkan misalnya jadi pembicara, jadi narasumber, kalau memang ada bahan tertulisnya,
ditulis saja atau bawalah bahan yang tertulis biar ngomongnya ndak ngalor ngidul, paling tidak juga menjaga biar tidak keliru. Karena kekuatan akal kita ini terbatas. Bahkan seandainya hanya khutbah Jumat sekalipun, kalau bisa ya ada bahan tertulisnya biar terkontrol. Oke, ini kebiasaannya Imam Ahmad. Kemudian tidak menjawab kecuali merujuk pada kitab yang telah beliau pelajari. Jika tidak tahu, maka beliau tidak menjawab. Jadi Imam Ahmad ini punya kebiasaan, kalau ada orang bertanya, ya beliau jawab, cuma tidak ngarang dengan pikiran beliau sendiri, ya merujuk pada kitab yang sudah beliau kaji, merujuk pada tokoh-tokoh yang sudah beliau pelajari. Nah, ini cirinya Imam Ahmad. Jadi kalau bicara selalu punya rujukan, tidak ngarang. Kalau tidak tahu, ya tidak jawab. Mungkin seperti Imam Malik dulu, la adri, aku tidak tahu. Ya nanti cari referensi dulu, baca-baca dulu. Jadi tidak menjawab kecuali merujuk kitab yang beliau pelajari. Nah, yang terakhir di antara kebiasaan ilmiah beliau ini tidak membolehkan murid-muridnya menulis kecuali hanya hadisnya Rasulullah. Fatwa-fatwa fikih beliau tidak boleh ditulis oleh beliau. Jadi mungkin pandangan-pandangan fikih beliau itu beliau nganggapnya ini pandangan pribadi yang orang boleh setuju, boleh tidak. Kalau sudah ditulis mungkin khawatirnya nanti orang menganggapnya itu pasti benar. Nah, ini diantara ketawaduan beliau. Tulislah yang memang asli sumbernya dari Rasulullah, bukan yang pendapatku. Fatwa itu kan bagaimanapun ijtihadnya beliau. Ini ketawaduan beliau. Tapi apa tidak boleh Pak kita mengikuti fatwa-fatwa beliau? Ya boleh. Justru menunjukkan kita sadar diri. Wong ulama sebesar Imam Ahmad saja setawadu itu, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Kalau dalam hal memahami hukum, membaca Al-Quran, memahami hadis, insya Allah beliau ini sudah tidak ada tandingannya, apalagi ditandingkan dengan kita. Maka kalau kita mengikuti fatwa beliau itu bukan sesuatu yang tercela atau aib, tapi justru manusiawi, masuk akal, dan memang seharusnya begitu kalau kita sadar diri. Jadi kita mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu bukan berarti menunjukkan kita tidak independen atau kita tidak mau berusaha sendiri. Tapi menunjukkan kesadaran bahwa kita ini tidak level kalau dibandingkan mereka. Ya tetap kita kaji, kita pelajari, kita cari dalil dasar pemikiran mereka. Itu di antara penghormatan kita kepada mereka. Meskipun mereka sendiri bilang, ya kalau ada pikiranku yang kalian tidak cocok dengan sunnah dan hadis, tinggalkanlah. Itu bagi saya bukti ketawaduan beliau-beliau. Justru menunjukkan keulamaan, kecendekiawaan mereka. Baik. Ada satu lagi keistimewaan dari Imam Ahmad. Tadi saya bilang beliau ini pendiam, suka menyendiri. Nanti sampai tua sebenarnya ada sesuatu yang sangat menggelisahkan beliau, yaitu popularitas. Jadi beliau ini sangat gelisah dengan popularitas beliau sendiri. Ini berlawanan dengan kita ya. Kita hari ini kan mengejar populer, mengejar viral, mengejar like, mengejar komen, mengejar retweet, mengejar popularitas. Tapi Imam Ahmad kebalikannya. Ada beberapa quote yang saya bawa dari Imam Ahmad tentang popularitas ini. Saya bawa 4 di antaranya. Yang pertama,
saya ingin bersembunyi di lembah Mekah hingga saya tidak dikenal. Saya ini diuji dengan popularitas. Jadi popularitas bagi Imam Ahmad ternyata ujian. Kalau kita kan seringkali popularitas ini tujuan. Kalau ada orang tidak kenal kita, kalau ada orang tidak ngerti kita, kita datang orang cuek itu kan kita tersinggung, kita marah. Tapi Imam Ahmad malah kalau bisa saya ingin bersembunyi di lembah Mekah. Yang kedua, berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Wah, ini saya dan teman-teman harusnya bahagia ya. Kita kan bukan orang terkenal. Kita orang biasa-biasa saja semuanya. Meskipun diam-diam kita memendam hasrat untuk terkenal. Mungkin lewat medsos, mungkin lewat tampilan-tampilan kita atau gaya kita di depan orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak dibuat populer oleh Allah, itu membahagiakan. Yo, ureanya panjang. Nanti teman-teman seandainya ada di antara kita hari ini yang terkenal, silahkan dirasakan nanti repotnya orang terkenal. Sumpeknya orang terkenal. Saya membayangkan artis-artis yang sangat terkenal itu betapa susahnya hidup tiap hari jadi pusat perhatiannya orang. Kadang-kadang mau marah tidak bisa karena nanti ada yang memberitakan. Mau jengkel tidak boleh. Mau melakukan apa tidak bisa karena nanti diberitakan. Wah, repot. Jadi berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Andaikan aku menemukan jalan, aku pasti keluar sehingga aku tidak memiliki popularitas. Ini prinsipnya Imam Ahmad. Sayangnya beliau ini memang ulama besar, dibutuhkan oleh umat. Beliau jadi kiblat dan rujukannya umat. Mau tidak mau, beliau jadi sasaran, tujuan, tempat bertanya, fokus keilmuannya umat. Yang ini hakikatnya menggelisahkan beliau. Jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya, lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia? Kalimat dari Imam Ahmad ini sebenarnya memperjelas mengapa sih popularitas itu tidak penting. Popularitas itu kan sejenis pengakuan orang. Dalam bentuk yang dalam biasanya munculnya pujian-pujian orang, kekaguman orang pada kita, sehingga kita terus jadi pusat perhatian. Ini kalau tidak hati-hati bisa membuat kita tergelincir, membuat kita sombong, membuat kita angkuh. Kata Imam Ahmad, kalau orang itu sudah ngerti bahwa dia benar, bahwa dia baik, yang dia lakukan sudah lurus semua, tidak ada pentingnya lagi pengakuan orang, pujian orang. Kadang-kadang orang menunggu pengakuan, menunggu pujian orang itu karena dia belum yakin apa yang saya lakukan ini baik enggak sih, benar enggak sih. Itu kan kita nunggu komennya orang, kita menunggu pujiannya orang. Kata Imam Ahmad berarti yang kita belum benar-benar sadar, belum benar-benar tahu kalau yang kita lakukan itu baik atau benar. Kalau sudah yakin benar, yakin baik, ya kita tidak akan menunggu apakah orang suka atau tidak, memuji atau tidak. Urusannya mereka. Saya yakin yang saya lakukan baik dan benar. Kita kan misalnya foto karena ingin dianggap ganteng, terus kita share, nunggu orang like semua. Begitu banyak yang bilang, wah ganteng nih, wah tambah cakep aja, wah tambah mulus aja, wah kita terus muncul rasa berarti aku memang ganteng. Itu berarti semula kita tidak yakin kita ganteng, nunggu komen orang. Atau jangan-jangan kita ingin menipu diri saja. Oke, baik. Ini tentang popularitas. Menurut
Imam Ahmad. Jadi beliau ini sebesar itu, sealim itu, sesoleh itu, sebenarnya beliau tidak ingin dikenali, tidak ingin populer. Kalau bisa, beliau ingin sembunyi saja di lembah Mekah. Bahkan ini salah satu kalimat yang kita temukan di semua imam madhab yang kemarin kita bahas. Ada kalimat semacam ini. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Jangan engkau ikuti aku. Jangan pula mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah berada di ambang kehancuran. Jadi ini Imam Ahmad, sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, sebagaimana Imam Malik dulu, sebagaimana Imam Syafi'i kemarin, menyatakan bahwa aku ini manusia biasa, engkau tidak boleh mengikuti aku. Mencontoh mungkin boleh, itu kalau pakai bahasa saya, tapi jangan mengikuti. Yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulullah. Ya, ini ketawaduan beliau seperti saya bilang tadi. Nah, harusnya dilanjutkan dengan ketahudirian kita. Jadi kita ini tidak taklid pada Imam Ahmad, tidak taklid pada Imam Syafi'i, tapi kita mengikuti pandangan Imam Ahmad, mengikuti pandangan Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu beliau-beliau ini yang lebih ahli, kapasitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan kita. Jadi mereka tawadhu, kita tahu diri. Oke, jadi ini prinsip dari penjelasan beberapa tadi. Mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan sosok alim dan soleh yang seperti apa Imam Ahmad itu. Baik, kita cari hikmah yang lain dari kehidupan Imam Ahmad. Yang paling terkenal, seperti saya bilang tadi, dari Imam Ahmad adalah kesungguhan beliau dalam ilmu. Banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana seriusnya beliau mencari ilmu. Ada satu cerita, satu ketika Imam Ahmad ini yang sudah tua, yang usianya sudah 70-an, terlihat sedang berjalan membawa buku, membawa tinta, membuntuti seorang syekh. Terus disapa oleh seseorang, "Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau melakukan hal seperti ini? Padahal engkau sudah menjadi imamnya kaum muslimin." Beliau berkata, "Bersama tempat tinta sampai kuburan." Nah, ini kalimatnya bisa teman-teman jadikan jargonnya untuk semangat belajar. Bersama wadahnya tinta sampai kuburan. Berarti semangat belajar yang tidak putus. Kalau bahasanya hadis, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Kata Imam Ahmad dalam salah satu quotes tentang beliau, manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena dalam sehari, seseorang hanya membutuhkan makan minum 1 atau 2 kali saja, sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan nafasnya. Oh, ini quotes ini bagus, tapi jangan-jangan kebalikannya kita ya. Kita setiap detiknya yang dipikir makanan, kalau untuk ilmu sehari 1-2 kali saja. Tapi kalau Imam Ahmad, makan itu kan 1-2 kali saja sehari cukup. Tapi kalau ilmu, setiap helaan nafas. Imam Ahmad ini mengembara kemana-mana mencari ilmu.
Dari Baghdad ke Basrah, dari Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Hijaz, dari Hijaz ke Yaman. Semua ulama beliau kunjungi bertahun-tahun. Di Hijaz ada cerita beliau ini sampai 5 tahun. Mengejar hadis-hadis. Beliau tidak mencukupkan diri hanya dari kitab atau buku, tapi beliau ingin ketemu langsung dengan ulamanya. Ada cerita, suatu ketika beliau ini bertemu seorang gurunya, Abdur Razak bin Humam. Ini nanti beliau dijadikan guru oleh Imam Ahmad. Ketemu di Mekah. Mestinya Imam Ahmad ini waktu ketemu bisalah mengkonfirmasi hadis-hadis yang ingin beliau konfirmasi, beliau ambil. Tapi tidak, waktu ketemu di Mekah ya beliau menghormati sebagaimana guru dengan murid. Tapi beliau tidak ingin merepotkan gurunya ini dengan pelajaran-pelajaran hadis. Nanti setelah Imam Abdur Razak bin Humam ini pulang ke tempat beliau namanya Son'ah, baru Imam Ahmad nyusul capek-capek ke Son'ah untuk mengambil hadis dari Syekh Abdur Razak bin Humam. Nah, ini menurut saya menunjukkan kesolehan sekaligus keseriusan beliau dalam ilmu. Kok milih jalan yang susah loh Pak? Ya kadang-kadang kalau dalam tradisi keilmuan itu kan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah itu lebih melekat dengan sesuatu yang gampang sekali diperoleh. Yang mudah diperoleh, mudah hilang. Sokbun la yunsa wasahlu yunsa. Yang sulit itu sukar dilupakan. Yang mudah akhirnya juga gampang terlupakan. Oke, ya di samping memang adabnya mencari ilmu, kan tidak mungkin ketemu guru di tengah jalan langsung diajak diskusi. Ya mencari waktu, mencari momen yang tepat, mungkin dengan berkunjung ke rumah beliau diajak ngobrol. Baik, itu di antara adabnya Imam Ahmad dan keseriusan beliau dalam mencari ilmu. Ada lagi cerita yang menurut saya cerita ini menyentuh tentang adab mencari ilmunya dan adab memberikan ilmu. Kalau tadi kan adab mencari ilmu, ini ada cerita adab beliau dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Ada cerita yang disampaikan oleh seorang murid beliau yang namanya Harun bin Abdullah al-Baghdadi. Jadi satu ketika kata Harun bin Abdullah, saat larut malam pintuku diketuk oleh orang. Ini sudah sepi malam hari, dini hari pintunya diketuk orang. Terus aku bertanya, siapa? Ada suara lirih dari luar pelan sekali menjawab, Ahmad. Aku menyelidik lagi, Ahmad yang mana? Nama Ahmad kan mestinya ya banyak, nama Ahmad, nama Muhammad. Jadi beliau ini tanya, ini Ahmad yang mana? Nyaris berbisik, ku dengar suara Ibnu Hambal. Ada suara pelan, Ahmad. Ahmad siapa? Bin Hambal. Kaget. Syekh Harun ini, subhanallah, itu guruku. Cepat-cepat dibukakan pintu. Beliau pun masuk, tapi dengan langkah yang berjingkat-jingkat, pelan-pelan. Kemudian dipersilahkan duduk. Beliau juga duduknya pelan-pelan, hati-hati agar kursinya tidak bunyi. Baru kemudian Syekh Harun tanya, wahai guru, ada urusan penting apa sehingga mengunjungiku selarut malam ini? Mengunjungiku di dini hari malam ini. Beliau tersenyum. Kemudian berkata, maafkan aku wahai Harun. Kata beliau lembut dan pelan. Aku terkenang bahwa engkau masih terjaga kalau malam seperti ini untuk meneliti hadis di waktu semacam ini.
Kuberanikan diri untuk datang karena ada yang mengganjal di hatiku sejak siang tadi. Jadi Imam Ahmad ini bilang, aku ngerti kebiasaanmu kalau jam-jam segini engkau masih sibuk belajar. Makanya aku datang pelan-pelan karena ada yang mengganjal yang ingin aku sampaikan. Syekh Harun kaget. Apakah yang ingin disampaikan itu tentang saya, guru? Sampaikanlah, jangan ragu-ragu. Akan aku dengarkan. Nah, barulah Imam Ahmad menyampaikan nasihatnya. Maaf wahai Harun, tadi siang aku lihat engkau sedang mengajar murid-muridmu. Engkau membaca hadis untuk mereka catat. Aku lihat saat itu mereka, murid-muridmu ini, ada yang tersengat oleh teriknya matahari. Sedangkan engkau teduh dinaungi oleh bayangan pepohonan. Lain kali jangan begitu wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana muridmu duduk. Jadi Imam Ahmad ini mengingatkan, tadi siang aku melihat saat engkau mengajar, engkau mencari tempat yang teduh, dinaungi pepohonan, sementara banyak muridmu yang tersengat oleh matahari. Lain kali jangan begitu. Kalau memang murid-muridmu kepanasan, ya engkau harus bergabung bersama mereka. Nah, setelah itu Imam Ahmad terus pamit, pelan-pelan lagi pamitnya. Berjingkat-jingkat menutup pintu juga pelan-pelan. Nah ini Syekh Harun ini betapa takjub. Beliau menangis melihat adab gurunya. Akhlaknya yang sangat indah. Kata Syekh Harun, beliau bisa saja menegurku di depan para murid. Toh murid-murid juga tahu beliau guruku dan berhak untuk itu. Tetapi tidak dilakukannya untuk menjaga wibawaku. Beliau bisa saja datang sore hari, setelah maghrib, setelah isya, kan lebih mudah. Tapi itu tidak dilakukannya demi menjaga rahasia. Dari nasihat-nasihatnya, beliau sangat hafal kebiasaanku yang masih terjaga di larut malam. Beliau datang mengendap-endap, pelan-pelan, bicara lembut, berbisik. Semua dilakukan agar keluargaku tidak tahu. Agar aku yang adalah seorang ayah dan suami tetap terjaga kehormatannya sebagai imam dan teladan di tengah keluarga. Jadi ini contoh adabnya seorang guru kepada murid. Jadi ingin mengingatkan, menasehati saja dengan cara yang paling tersembunyi, paling halus, paling tidak menyinggung perasaan. Nah ini di antara contoh mungkin yang bisa kita teladani dari seorang Imam Ahmad. Jadi ya monggo ya kita serap sendiri cerita tadi. Kita sinkronkan dengan kelakuan kita sendiri hari ini. Semoga tidak kita pakai untuk nuding orang yang tidak seperti ini. Kita jadikan bahan introspeksi saja, bukan bahan untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang lain. Ya meskipun saya tahu hari ini banyak orang saling menasehatinya dengan cara membongkar aib secara terbuka lewat medsos-medsos. Semoga kita tidak tergolong yang seperti itu. Kalau memang kita merasa bertanggung jawab meluruskan, menasehati, coba kita ambil jalan yang lembut. Jalan yang sebagaimana ditempuh oleh Imam Ahmad tadi.